Selamat bertemu dengan saya, Bu Duma. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 12 semester 1 reaksi redoks. Coba kita perhatikan gambar di samping, ada gambar baterai, gambar aki, dan gambar paku berkarat. Gambar ini sering kita lihat dan ini merupakan bagian reaksi redoks. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks. Semoga dengan pertemuan ini, siswa dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dan metode Bilog. Kita masuk pada penyetaraan persamaan reaksi redoks. Yang pertama, metode setengah reaksi. Yang kedua, metode bilangan oksidasi. Contoh 1, setarakan persamaan reaksi dengan metode setengah reaksi. Ini adalah suasana asam. Contoh kedua, setarakan persamaan reaksi dengan metode bilangan oksidasi. Ini adalah suasana basa. Contoh pertama, dengan suasana asam, dengan metode setengah reaksi, langkahnya adalah sebagai berikut. Kita pisahkan ion yang sejenis. Di sini sejenis berarti Mn dengan Mn ya. MnO4- menjadi Mn2+. Ini adalah reaksi reduksi karena Mn mengalami penurunan biloks plus 7 menjadi 2+. Sedangkan lawannya tentu oksidasi. Yang kedua, jumlah atom O dan H pada masing-masing reaksi kita setarakan. Pada suasana asam, 1 molekul H2O kita tambah untuk yang kekurangan 1 atom oksigen pada ruas yang kekurangan atom H. Pada suasana asam, kita setarakan atom hidrogen dengan menambah ion H+. Karena soal kita adalah suasana asam, ini untuk soal suasana basa. Pada soal kita pada suasana asam, di ruas kanan kita tambahkan 4 H2O karena di kanan kekurangan 4 atom oksigen. Di ruas kiri kita tambahkan 8H+, karena kekurangan 8H+. Begitu juga untuk reaksi oksidasi, ya. Kita tambahkan di kiri ditambah H2O karena kurang 1 oksigen. Kanan ditambah 4H+, karena kurang 4 hidrogen. Langkah selanjutnya, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron ke ruas yang lebih positif. Sekarang kita jumlahkan muatan di kiri dan di kanan. Di kiri muatannya 1 kali min 1 ditambah 8 kali plus 1, ini sama dengan plus 7. Di kanan 1 kali plus 2 sama dengan plus 2, maka di kiri lebih positif, sehingga kita tambahkan 5 elektron supaya sama-sama muatan kiri dan kanan plus 2. Sekarang oksidasinya, di kiri ini muatannya 0 ya, semua ini 0 karena ini senyawa. Kemudian di kanan 1 kali min 2 ditambah 4 kali plus 1, min 2 tambah plus 4, ini sama dengan plus 2. Ini lebih positif di kanan, maka di kanan kita tambahkan 2 elektron supaya sama muatan 0. Sekarang kita jumlahkan ya. Pengalinya kita kalikan semua untuk koefisien ya. 2 kali MnO4 tambah 2 kali 8 tambah 2 kali 5 elektron, ini dia ya. 2 MnO4- tambah 16H+, tambah 10 elektron, tambah 2 Mn2+, tambah 8 H2O. Kemudian, ini dikali 5 seluruhnya setiap koefisien. 5H2SO3 tambah 5H2O menjadi 5SO4- tambah 20H+, tambah 10 elektron. Kiri dan kanan kita habiskan, kalau ada yang sama ya, 10 elektron, 10 elektron. Kemudian H+, yang di kanan sisa 4, ya. H2O, ini 8, ini 5, yang di kanan sisa 3. Jadi kita jumlahkan ya, reaksi redoksnya 5H2SO3 tambah 2MnO4 menjadi 5SO42- tambah 4H+, 4H+ ini sisa dari 16 dengan 20 ya, ditambah 2Mn2+, ditambah 3H2O. 3H2O ini sisa dari 8 dan 5. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan reaksi dengan metode setengah reaksi, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama,
Kita pisahkan reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang kedua, menyetarakan atom-atomnya dengan menambah H2O dan H+. Yang ketiga, menyetarakan muatan dengan menambah elektron. Yang keempat, mengali elektron dengan suatu angka supaya elektron sama dalam oksidasi dan reduksi. Yang kelima, menjumlahkan hasil reduksi dan oksidasi. Sekarang kita masuk pada soal kedua, metode Bilox, ya, suasana basa. Langkahnya kita lihat. 1. Menentukan Bilox setiap atom pada semua zat dan ditentukan yang mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi masing-masing kita tentukan Biloxnya. Al ini 0, N ini plus 5, Al plus 3, nitrogen ini min 3 ya. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 untuk menentukan Bilox ya. Kemudian kita lihat aluminium berubah menjadi plus 3 ini. Dari 0 menjadi plus 3, naik 3 ya, perubahannya 3, berarti ini mengalami oksidasi. Sedangkan si nitrogen dari plus 5 menjadi min 3, berarti turun ya, turun 8, perubahannya 8, berarti dia mengalami reduksi ya. Kemudian langkah kedua, menyetarakan atom yang mengalami perubahan Bilox jika ada atom yang lebih dari 1. Kita ini kebetulan mempunyai sama-sama 1 atom yang mempunyai perubahan Bilox. Jadi nomor 2 kita tidak lakukan. Kemudian menyamakan jumlah perubahan Bilox antara atom yang mengalami reaksi reduksi dan atom yang mengalami reaksi oksidasi. Kita samakan perubahannya ya. Di sini 3. Di sini 8 perubahannya, berarti yang 3 kita kali 8, yang 8 kita kali 3. Lihat arahnya ya, untuk 8 itu Al, berarti 8 kali Al, untuk N ini kali 3. 3 NO3- menjadi 8 AlO2- ditambah 3 NH2. Jadi perubahan Biloxnya harus disamakan, ya, dikali 8 dan dikali 3 supaya sama-sama 24 perubahan Biloxnya. Keempat, menyetarakan atom-atom yang lain kecuali atom H dan O. Kebetulan di sini ya, selain atom H dan O sudah setara ya, aluminium, N sudah setara sama-sama 8 aluminium sama-sama 3 nitrogennya. Sekarang kita lanjut menyetarakan atom H. Kita lihat di kiri, atom oksigennya 3 kali 3, 9. Di kanan, oksigennya 8 kali 2, 16. 9 dan 16. Ya. Di kiri, ini kekurangan 7 oksigen. Sehingga kita tambahkan di kanan 7H2O. Karena dikatakan dengan menambah H2O. Di kanan kita tambahkan 7H2O. Karena dia basah ya. Kemudian yang keenam, menyetarakan dengan menambah ion H+ untuk suasana asam dan ion OH- untuk suasana basah. Karena di sini basah, kita tambahkan OH- ke ruas mana kita lihat dulu. Di sini ruas kiri, ya, muatannya itu adalah 3 kali min 1. Ini min 3, ini belum ya. Jangan diperhatikan dulu di sini. Min 3 ruas kiri, ruas kanan 8 kali 1, ini min 8 ya. Jadi di kiri kita tambahkan 5 OH- ya. Karena dia basah, kita tambahkan 5 OH- supaya sama-sama 8. Di kiri kita tambahkan 5 OH- supaya muatan di kiri dan di kanan sama-sama min 8 ya. Kemudian menyetarakan atom H dan O dengan menambahkan H2O. Setelah kita tambahkan muatannya ya dengan OH- sebanyak 5, kita setarakan ya atom hidrogen dan oksigennya ya. Di sini kita lihat oksigennya 3 kali 3 9 ya, ditambah 5 ini 8 oksigennya. Sedangkan di kanan 8 kali 2 16 ditambah 7 ya 23. Sekarang di kanan oksigen 23, di kiri oksigen masih kekurangan 9, maka kita tambahkan H2O sebanyak 9. Ya. Kemudian, langkah ketujuh, jika reaksi tidak melibatkan muatan elektron,
maka koefisien unsur lainnya dapat langsung disetarakan, ya. Kita langsung setarakan karena di sini tidak melibatkan elektron, ya. Sekarang kita lihat ruas kiri dan kanan, kalau ada yang sama bisa dihabiskan, ya. Ini 9H2O, ini 7H2O, maka akan bersisa di kiri sebanyak 2H2O. Berarti tinggal 8Al tambah 3NO3- tambah 5OH- tambah 2H2O. Menjadi 8AlO2- ditambah 3NH3, ya. Jadi inilah jawaban dari soal nomor 2, ya, menentukan persamaan reaksi dengan metode Bilox. Jadi dikatakan setara apabila muatan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Kemudian apabila jumlah atom-atom di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Jadi kalau kita lihat di sini muatannya 3 kali min 1 ditambah 5 kali min 1 sama dengan min 8 di ruas kiri. Di ruas kanan 8 kali min 1 sama dengan min 8. Jadi sudah sama-sama mempunyai muatan min 8. Kemudian jumlah atomnya kita lihat ruas kiri Al 8, kanan Al juga 8. Nitrogennya juga kita lihat sudah sama, ya. Jadi kalau dikatakan setara apabila jumlah muatan sama dengan kiri dan kanan, jumlah atom juga sama ruas kiri dan kanan. Menyelesaikan bersama reaksi dengan metode Bilox, yaitu yang pertama, menentukan Bilox masing-masing unsur. Kemudian yang kedua, menentukan perubahan Bilox dan menyetarakan atom dari perubahan Bilox tersebut. Yang ketiga, menyetarakan atom oksigen. Yang keempat, menyetarakan muatan dengan menambah OH- atau H+. Yang kelima, menjumlahkan reaksi. Demikianlah materi kita hari ini dengan menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan dua metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.